Mau serve-nya terserah, mau di dalam cone atau mau juga dicetak, itu supaya nanti kita bisa scoop. Nah, udah kayak gini, kalian bisa lihat ini lebih kaku dibanding ribbon stage. Hai guys. Welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin ice cream dengan bahan-bahan yang tentunya mudah, sedikit, dan ini bisa banget kalian bikin tanpa mesin ice cream, tapi lembutnya kayak kalau kalian pakai churning machine atau mesin ice cream ya. Langsung aja cek ini bahan-bahannya. Untuk bahan-bahannya simple, tentunya bahan utamanya ini kita akan pakai whipping cream atau krim cair ya, atau apapun kalian menyebutnya. Untuk yang original atau yang vanilla ini kita akan perlu kental manis. Kalau yang untuk rasa coklat tentunya kita akan perlu ini. Pertama ovomaltine ya. Jadi ovomaltine itu adalah selai coklat, dia ada maltnya juga, dan juga ini adalah crunchy cream. Jadi ada crunchy-crunchy-nya gitu, itu enak banget. Selain ovomaltine, kita akan tambahin juga ini pakai coklat bubuk supaya dia menambah warna juga, dan juga nanti teksturnya dia jadi lebih firm ya. Sama pakai kental manis juga. Ini keduanya ini kita akan tambahin juga sedikit garam sesuai selera, tapi kalau aku suka dia tambahin garam, jadi ada rasa asinnya, nanti dia kesannya jadi lebih gurih lagi. Cara membuatnya keduanya ini sama persis, kita tinggal campur aja semua bahan. Pastikan whipped cream kalian dalam keadaan dingin supaya nanti dia nggak kolaps ya. Lalu kita akan whip dia sampai stage-nya itu nggak sampai kaku banget. Nah udah kayak gini, kalian bisa lihat ini lebih kaku dibanding ribbon stage, tapi dia nggak sampai firm atau padat. Kalau terlalu kental nge-whipnya, nanti itu es krimnya tuh dia jadi kayak whipped cream yang beku gitu, dia jadi kopong dan kurang ada bodinya gitu. Dan kalau misalnya terlalu cair juga nanti dia nggak bisa teremulsify dengan baik gitu, jadinya nanti es krimnya nggak lembut, jadi kayak langsung cair melebar gitu. Nah kenapa jangan sampai padat atau kenapa kita harus kocok dulu sebentar? Nah alasannya supaya nanti es krim yang dihasilkan dia selembut dan juga seenak kalau kita pakai churning mesin ya. Jadi kalau kalian yang belum tahu apa itu churning mesin atau ice cream mesin, itu tuh adalah mesin untuk membuat ice cream. Dia mesinnya diaduk terus sambil didinginkan. Jadi kebayang ya, dia akan terus diaduk sampai dia membeku. Jadi hasilnya tuh dia lembut, nggak padat. Nah, karena kalau misalnya kita nggak kayak gitu, kita cuma adonan es krim kita bekuin doang, nanti dia akan terjadi kristalisasi atau pengkristalan gitu. Jadinya ada kayak kres gitu, dan nggak lembut, jadi kayak harus digigit ya. Kalau kalian tahu, itu kayak kalau misalnya kita bikin es lilin gitu. Nah, itu kan beda ya. Nah, selain proses churning itu, kita juga biasanya kalau bikin es krim yang enak dan juga lembut, kita perlu fat content yang tinggi dan juga gula yang cukup ya. Bukan, aku nggak bilang tinggi sampai manis banget, nggak, tapi gula yang cukup itu dia akan bikin nanti teksturnya bagus ya. Walaupun pada kenyataannya banyak juga es krim yang menggunakan pengemulsi tambahan seperti maltodextrin dan lain-lain, itu tujuannya sama, supaya bikin teksturnya lembut ya. Nah, jadi nyambung sama yang tadi aku ceritain, ini proses pembekuannya ini juga mudah tapi penting untuk diperhatikan ya. Jadi kita akan masukkan aja ini ke dalam plastik kayak gini, terus kita bekukan. Kita ini kurang lebih perlu waktu 3-4 jam aja, tapi tergantung suhu freezer kalian juga ya. Dan ini setiap 1 jam atau setiap setengah jam sekali, ini kita akan remes-remes kayak gini. Terus kita bekukan lagi, kita remes-remes lagi. Lakukan kurang lebih 2-3 kali aja udah cukup. Nah kalian bisa lihat ya, tekstur akhirnya ini beku tapi dia masih playable gitu. Ya kayak soft serve ice cream ya, kayak es krim cone gitu kalau kalian tahu. Nah kalau tadi kalian cuman masukin aja ke freezer, ya sebenarnya nggak apa-apa sih, masih bisa jadi ice cream juga, tapi kalian nggak akan bisa pipe itu menjadi ice cream cone. Itu yang membedakan ya. Rasanya bakalan tetap enak karena kita pakai whipping cream, kandungan lemaknya juga tinggi ya. Kita tinggal bolongin aja plastiknya, kalian mau rasa vanilla, mau rasa coklat, atau mau dicampur antara keduanya. Mau serve-nya terserah, mau di dalam cone atau mau juga dicetak, itu supaya nanti kita bisa scoop. Aku mau simpen di tempat ya. You want? Ice cream. Say apa?
Thank you, Mama. Mau coba gak? Kenapa bisa enak sini ya? Enak dong, kan pakai Ovomaltine. Yummy. Good job, Mama. Oh, good job. Thank you. Sekarang kita cobain ya. Kalian bisa lihat teksturnya segimana lembut dan nggak kayak krim atau susu yang dibekuin jadi keras, itu nggak sama sekali, dan ini lembut banget. Dan ini menariknya, yang rasa vanilla itu dia yang menonjol tuh susunya tentunya, dan yang rasa coklat ini wangi banget coklatnya. Karena kita juga tadi udah pakai campuran Ovomaltine ya. So kalau gitu thank you for watching, dan sekarang Ovomaltine juga ada kemasan besar, jadi ini cocok banget buat kalian yang satu keluarga suka Ovomaltine kayak keluargaku, jadi kita bisa stok yang besar ya. Jangan lupa juga kalian untuk komen di bawah ini, subscribe, like, share, dan kalau kalian request tag at Devina Herman at Devi's Pantry. Thank you for watching and see you in the next video. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan.